Rapat koordinasi bersama Gubernur dan Bupati Wali Kota Provinsi Riau, Senin 11 Mei 2015, dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan konsolidasi persiapan pilkada serentak di Provinsi Riau tahun 2015. Rakor yang dipimpin PLT Gubernur Riau, didampingi Ketua DPRD Provinsi dan narasumber dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Redon Nizar Munik. Rapat dan agenda diskusi dalam rangka persiapan pilkada serentak di Provinsi Riau membahas dan mempertegas peran Provinsi Riau dan Kabupaten Kota untuk menyukseskan pilkada serentak Desember mendatang. Sebanyak 269 daerah yang bakal mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ini tentunya akan menjadi langkah awal pilkada serentak yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan dan akan berlanjut di tahun 2017 mendatang untuk serentak dilaksanakan. Ini yang menjadi catatan dan penegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh pemerintah, provinsi, dan kabupaten untuk membantu melaksanakan pilkada serentak dengan baik. Bantuan dalam hal ini adalah bantuan dalam pembiayaan pilkada yang dibebankan oleh APBD Provinsi dan Kabupaten Kota yang melaksanakan pilkada serentak, dan segera untuk menandatangani naskah perjanjian hibah dana pilkada atau NPHD sesuai dengan Permendagri nomor 44 tahun 2015, dan segera mencairkan agar tahapan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar, dan peruntukan pembiayaan KPU, Banwaslu, Panwas, dan stakeholder lainnya. Kita pasti menganggarkan untuk mendukung pilkada di 9 kabupaten kota ini. Tentu pemerintah provinsial dengan APBD juga menganggarkan, tapi penggunaannya itu nanti diatur untuk apa sesuai dengan ketentuan lah ya. Dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, 3 masih kami lihat melampaui batas waktu dari 31, ya, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Itu satu ya. Kemudian bagi Provinsi Riau kami menemukan data bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang signifikan. Kalau tahun lalu 2014 pendapatan itu 7,126 triliun, kemudian 2015 naik menjadi 8,72157 triliun. Belanjanya meskipun terjadi defisit, nah tolong defisit anggaran itu dari belanja kemarin belanjanya tahun lalu 2014 8,276, kemudian 2015 10,683, terjadi defisit yang cukup signifikan. Nah tolong batas kumulatif defisit yang diperkenankan. Jadi jangan over ekspektasi dalam belanja. Kalau untuk pelaksanaan pilkada di Riau berapa sih dana yang dibutuhkan? Itu lebih kurang 45 miliar. Terdiri dari 23 miliar sekian untuk KPU-nya, 9 miliar sekian untuk Panwaslu-nya, dan 6 miliar itu untuk pengamanan. Itu sudah fix Pak? Insya Allah itu sudah dihitung betul-betul. Semuanya ada aturan hukumnya yang mengatur di sana. Ya, kita tidak bisa main-main. Ya, dengan anggaran ini sudah dirancang sedemikian rupa, jadi dasar hukumnya ada. Dalam pilkada serentak di 9 daerah Provinsi Riau ini, tidak ada namanya kekurangan dana tidak cukup atau alasan lain. Doni mengatakan semua data keuangan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dinyatakan cukup dan tersedia untuk bantuan dana pilkada tersebut. Tentunya dengan catatan untuk mengurangi dana-dana yang sifatnya bukan belanja langsung seperti biaya perjalanan dinas, perkonsumsi, pelatihan, dan biaya seremoni. Dari rapat koordinasi yang digelar di gedung daerah ini, ada sedikit pemandangan yang beda, yakni beberapa kepala daerah tidak ikut dalam rakor ini, melainkan diwakilkan oleh staf dan wakilnya. Di antaranya, bupati yang hadir adalah Bupati Kuansing, Bengkalis, Rohil, Inhil, dan selebihnya diwakilkan. Diharapkan dengan rakor ini, seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota lebih jelas terkait aturan dan tata laksana pilkada serentak nantinya. Dirjen Keuangan juga berpesan ikuti saja peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Doni juga menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan pergantian atau mutasi jabatan sebelum pilkada ini selesai. Ini merupakan antisipasi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari. Purwanto, Ceria TV, Pekanbaru.